Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngucapin selamat milad buat Muhammadiyah yang ke-112. Guys, kalian tahu gak sih, jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu mencapai 5.346 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya itu berjumlah 2.453. Sedangkan SMP atau MTS-nya itu berjumlah 1.599. Lalu SMA, MA atau SMK-nya itu berjumlah 1.294. Sedangkan perguruan tingginya itu berjumlah 178 yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 bentuk lainnya. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember tahun 1911. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MIDI. Selain terkenal di Indonesia, Muhammadiyah juga sudah mendunia. Apa buktinya? Buktinya itu ada 29 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya itu ada di Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut, cari sendiri di internet. Dan kamu harus tahu ya guys, moto Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini itu adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muhammadiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Faqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim
fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Fasirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai yahsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Am amintum man fis samai yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi uduwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu tidak ada selesainya. Kalau kalian sudah bisa membaca dengan lancar, tahap selanjutnya adalah menghafal. Apa cukup sampai hafal saja? Belum cukup. Selanjutnya apa? Setelah menghafal, belajar L. Kira-kira belajar apa L? Rene. Ya. Second level dulu. Ayo. Setelah belajar membaca, menghafal, terus belajar ter apa ya? Tertib bukan? Salah. Iya. Jari ini tertib. Kamu sudah sholat belum tadi, sholat subuh? Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Yang ketiga itu belajar terjemah. Untuk tertib, ya. Oke, silakan duduk kembali. Yang pertama tadi apa? Membaca. Yang kedua, menghafal. Yang ketiga, terjemah. Ada lagi yang keempat. Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Belajar apa, Mas? Kira-kira belajar apa? Setelah terjemah, belajar apa? Ada yang tahu? Belajar tafsirnya. Jadi belajar Al-Quran itu tidak ada habisnya. Kalau membaca kan sudah, ya. Ini tadi kita sudah membaca. Apakah sudah hafal? Menghafal lagi. Kemudian belajar terjemah, ya. Kemudian belajar tafsir. Setelah itu, yang kelima, yang paling penting apa? Coba ini lagi, kamu menjawab terus ini. Ini kelihatannya ini pinter banget ini. Sudah sholat ini sudah pinter ini. Kira-kira apa yang paling penting? Murojaah. Benar. Murojaah itu apa sih? Seperti menghafal. Bener? Itu loh, itu fansmu itu luar biasa. Murojaah itu mengulang membaca, diulang-ulang murojaah, ya. Oke, silakan duduk. Ada lagi yang paling penting apa? Menjalankan.
Ya, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, belajar dikit-dikit. Oke, siapa yang bisa mengulang lagi? Tadi itu ada berapa ya? Termasuk yang tadi murojaah tadi itu. Siapa yang bisa? Ayo. Oke, Pak ulangi sekali lagi ya. Membaca, menghafal, terjemah, belajar tafsir, murojaah, dan menjalankan isi Al-Quran itu. Oke ya. Sekarang jangan seperti orang Arab. Orang Arab itu kalau membaca Al-Quran tidak ada Al-Quran terjemah ngono kuwi gak ono. Karena dia sudah tahu. Ya. Oke, jadi kita membaca surat Al-Mulk kan. Coba kamu lihat di ayat 6. Ya. Kalau kamu berhenti sampai membaca saja, kamu nggak akan tahu maksudnya. Ayat yang ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah, dikongkon beriman nggak beriman, dikongkon sholat nggak sholat, dikongkon melakukan amal baik tidak melakukan, ya, maka dia akan mendapatkan azab, yaitu yang berupa apa? Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu kalau kamu nggak tahu artinya, disangka ini ayat apa sini. Makanya ketika jadi imam, ya, Pak Anwar itu pernah sekali bermakmum, imamnya itu tahu artinya, kelihatannya tahu maknanya. Pas melihat, pas membaca ini, dia itu nangis. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bisal masir. Enggak dilanjutkan, nangis dia. Kenapa? Tahu artinya. Jadi kalau membaca ayat tahu artinya itu beda dengan baca ayat yang tidak tahu artinya. Ayat selanjutnya, idza ulqu fiha sami'u laha syaiqa wa hiya tafur. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam tadi itu, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Nah, gitu ya. Tahu artinya sekarang ya. Kalau dulu kan sudah pernah disampaikan, bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu. Ojo guyu-guyu dhewe kuwi. Lah wong sinau ini malah guyang-guyu. Ya. Terus selanjutnya, ayat selanjutnya, takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Jadi neraka ini kayak marah gitu ketika ada orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan penjaga-penjaganya, ya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah belum pernah ada orang datang memberi peringatan kepadamu waktu di dunia? Awakmu durung sholat itu gak ono sing ngingatkan ta?
awakmu gak poso iku gak ono sing mengingatkan? Itu pertanyaannya malaikat penjaga neraka itu. Awakmu mlebu ning neraka iki lho dhisik ning donya iku apa belum pernah diingatkan? Jawabannya orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu apa? Coba lihat ayat selanjutnya ya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Ya wis ono dhisik iki sing mengingatkan ki wis ono wisan. Tapi apa? Tapi kami mendustakan. Gak ngreken tambah ngolok-olok sing memberi peringatan itu. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Nah, dia mengatakan kepada orang yang memberi peringatan itu, ya, caci maki, sing sesat, ya. Awakmu nek jilbaban aja kaya ngono lah. Sing nutupi dadamu iki lho, dadamu ben aja kelihatan. Oh, sok suci awakmu. Nah, itu calon penghuni neraka nanti. Ketika ditanya sama malaikat, dhisik apa durung dikei peringatan? Wis malaikat, sopo? Koncoku. Terus kamu bilang apa? Oh, kamu itu sok suci, sesat kamu itu. Ini loh, di dalam Al-Quran ada dijelaskan seperti itu. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu ketika ditanya sama penjaga-penjaganya, dia mengatakan sudah ada pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Ini adalah contoh ketika kita setelah membaca, menghafal, terus mengartikan. Supaya apa? Supaya tahu maksudnya. Lah nek gak ngerti arti ini piye terusan? Ayo. Maka bagi yang ini, yang putra-putra ini ya, Pak Nur sudah mengusulkan ke IPM kemarin itu ya, ada pelatihan jadi imam sholat jahar. Sholat jahar itu imamnya bacaannya dikeraskan. Supaya apa? Supaya bisa. Kalau imamnya itu kadang-kadang, mohon maaf ya, ada imam itu yang bacaannya itu lucu. Pak Nur pernah diimami sama seorang teman, bacaannya itu lucu, sehingga ketika dia membaca Al-Fatihah, Pak Nur guyu kekel, loro wetenge sampai membatalkan sholat. Kenapa? Nggak kuat guyu. Bacaannya itu unik gitu loh, nggak bisa ditiru sama siapapun, nggak bisa ditiru. Malaikat pun mungkin kalau suruh meniru nggak bisa. Unik bacaannya. Nah, kemarin disampaikan imam sholat itu adalah bacaannya yang paling bagus. Itu memang benar. Ben kusuk gitu loh. Sing diwaca surat Yasin bacaannya gak enak. Waduh, itu nyiksa jamaahnya itu. Maka ini yang laki-laki ya, yang laki-laki ini nanti semuanya Pak Nur harapkan wajib bisa jadi imam sholat jahar. Bacaannya sederhana-sederhana wae ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu yang biasa-biasa aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diaminkan itu enak kalau imamnya itu bacaannya enak. Kalau imamnya bacaannya nggak enak, diamino itu koyo ya apa sih? Ngamino ya apa nadane. Nah, latihan jadi imam itu supaya bacaannya enak. Terus setelah itu, setelah semuanya bisa, baru belajar artinya. Ya, supaya apa? Kalau ngimami iku biar menghayati apa yang dia baca itu karena tahu artinya. Padha karo baca berita itu loh. Kalau di presenter ini diajarkan sama Pak Nur, ojo sampai baca berita tentang kebakaran gunung meletus kamu membacanya sambil tertawa. Pemirsa, pagi hari ini Gunung Merapi meletus, 7 orang
meninggal dunia, 100 orang diungsikan, dan 1.500 orang kehilangan tempat tinggal. Ikut jenengi pembaca berita koclok. Padahal kalau baca Al-Quran lagi tentang ayat-ayat ini, ayat apa ini coba? Ini harus dihayati, ini bacanya ini. Idza ulqu fiha sami'u la syaiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha. Ya, jadi ini ayat yang perlu dihayati, nggak oleh sing yopo-yopo. Pak Nur mau ngetes ya, siapa yang sering jadi imam? Mas Deren. Ais, tolong kameranya itu mengikuti Pak Nur ya. Iya, kameranya itu. Siapa yang pernah menjadi imam sholat di Mugaru? Kalau Deren itu memang sudah bagus, iya, sudah bagus. Referensi dia itu banyak. Siapa? Mikael, coba cobain. Gak apa-apa, kita belajar bersama. Coba kamu pura-pura jadi imam, bacaannya itu bacaan imam sholat zuhur ya, Al-Fatihah aja ya. Nah, merem penojo izin ya. Al-Fatihah. Yuk, 3, 2, gini, langsung gini. Cakep. Pura-pura jadi imam. Yuk, 3, 2, 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak, diaminkan enak. Berarti bacaannya sudah bagus. Ya. Tinggal makhorijul hurufnya. Waladdallin. Waladdallin. Bukan the, ya, bukan the, tapi bo. Ya, nah ini Ustadz Imron ini yang bisa fasih, ini Ustadz Imron. Kalau Pak Nur dulu pernah belajar, cuma kayaknya masih kalah sama Ustadz Imron. Oke, terima kasih ya. Ada begini loh, Dek. Ada begini, orang yang baca Al-Fatihah itu waladzallin, itu artinya beda karena dia pakai dha. Ada dua huruf di dalam hijaiyah itu, yang bacanya itu letak lidahnya itu sama. Yang pertama dha sama dha, bedanya cuma dha. Kalau yang waladh itu pakai dha, bukan pakai bod. Beda, artinya beda. Ya, Mikael sudah bagus. Ya, sudah bagus. Diaminkan wis pena. Ada lagi yang pernah jadi imam? Altaf. Enggak apa-apa, Taf. Kita belajar, Taf ya. Ya, kita belajar. Langsung posisi tangannya. Siap. Nah. Al-Fatihah. Ya. Cakep. Nah, tangan. Nah, yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
waladdallin. Amin. Enak juga ini. Diaminkan juga sudah enak. Ada lagi? Siapa? Siapa? Aisel. Ya, pokoknya diaminkan ben pena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Jadi seperti itu ya. Nanti ada pelatihan imam untuk IPM, imam sholat jahar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu ngaji kita pada pagi hari ini, karena Ustadz Imran belum kelihatan ini ya. Oke, dan hari ini ada pemeriksaan, tetap aja atribut ya, seperti yang dijadwalkan. Silakan Van, gimana Van? Teknisnya gimana? Oh, kayak biasanya ya, tetap di tempat duduk ya, diperiksa dulu. Oh, sambil berdiri. Oke. Oh, yang dicek aja. Oh iya, ayo. Soft. Yang laki-laki. Oh, yang laki-laki, yang cewek. 3 soft berdiri. 3. Nah, sampai situ. Nah, ayo 3 ke belakang. Ayo. Berdiri semua, berdiri. Ini berdiri. Ayo. 3 ke belakang ya. Yo. Yang sudah diperiksa boleh. Oh ya, yang atributnya nggak lengkap langsung ke depan ya. Ini kan apa ada kayak giniannya, jadi nanti tinggal nama ya ke depan itu kayak gini sama dia, jadi nama sama tanda tangan. Yang sudah boleh balik di depan. Iya, yang sudah boleh balik, yang kurang-kurang atributnya silakan.